yang berlalu, setelah hujan itu membawa kedekatan baru antara Alia dan Rafa, meski masih banyak hal yang belum terucap, Alia merasakan perubahan dalam dirinya. Perubahan yang datang perlahan, seperti angin yang tidak terasa tetapi tetap ada. Rafa tidak lagi begitu tertutup, meski dia belum sepenuhnya membuka diri. Namun, Alia merasa ia sedikit lebih mengenal Rafa, lebih dari sekedar teman duduk di kelas. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan pulang bersama, Rafa mengundang Alia untuk datang ke rumahnya. "Alia, kalau nggak keberatan, bisa ke rumahku sebentar nggak?" tanya Rafa. Suara yang terdengar agak gugup. Alia sedikit terkejut. "Ke rumah kamu?" tanya Alia, memastikan. "Iya, cuma sebentar. Aku ada beberapa hal yang ingin ditunjukkan," jawab Rafa dengan wajah yang canggung. "Kalau nggak mau, nggak apa-apa." Alia merasakan kegugupan Rafa yang menular. "Aku sih nggak masalah, ayo." Mereka berjalan menuju rumah Rafa, sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota. Begitu sampai di depan pintu, Rafa membuka pintu rumahnya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Ini rumahku," katanya pelan. Alia melangkah masuk mengikuti Rafa yang sudah lebih dulu masuk ke dalam. Rumah itu sederhana, dengan cat dinding yang sudah mulai pudar dan beberapa perabotan yang terlihat usang. Namun, ada sesuatu yang hangat di dalamnya, sesuatu yang membuat Alia merasa bahwa ini adalah rumah yang penuh kenangan. Rafa meminta Alia duduk di ruang tamu, sementara dia masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian, Rafa kembali dengan sebuah kotak kayu tua di tangan. "Ini kotak yang ada di kamarku," katanya, memberikan kotak itu ke tangan Alia. Alia membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya terdapat beberapa benda kecil, foto-foto lama, surat-surat yang sudah kusam, dan sebuah benda yang Alia kenali. Itu adalah sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk hati yang tampaknya sangat berharga. Alia terdiam, merasakan ada sesuatu yang berat di dalam kotak itu, sesuatu yang lebih dari sekedar kenangan. "Ini milik ibuku," kata Rafa pelan. Suaranya penuh beban. "Dia meninggal beberapa tahun lalu dalam kecelakaan. Semua barang-barang ini aku simpan karena aku nggak ingin melupakan dia." Alia menatap Rafa, merasakan kesedihan yang mendalam. "Kamu nggak perlu takut melupakan dia, Rafa. Dia selalu ada dalam hatimu." Rafa menunduk, mencoba menahan emosi yang mulai menguat. "Aku nggak tahu kenapa setiap kali aku melihat barang-barang ini, aku merasa kehilangan lagi. Tapi entah kenapa, saat aku menunjukkan ini padamu, aku merasa sedikit lebih lega." Alia menggenggam tangan Rafa, memberikan kenyamanan tanpa kata-kata. "Aku nggak akan membuat kamu merasa kehilangan lagi, Rafa. Aku akan ada di sini jika kamu butuh tempat untuk pulang." Rafa menatap Alia dengan tatapan yang lebih dalam, lebih terbuka dari sebelumnya. Ada air mata yang hampir menetes di pelupuk matanya, tapi dia menahan diri. "Terima kasih, Alia. Kamu nggak tahu betapa berarti kamu untuk aku." Alia tersenyum, sedikit terharu dengan kata-kata itu.
Aku nggak butuh balasan, Rafa. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu nggak pernah sendirian. Mereka terdiam sejenak, menatap kotak kayu yang ada di tangan Alia, dan kemudian ke satu sama lain. Dalam keheningan itu, Alia merasa meskipun Rafa masih membawa banyak luka, dia perlahan mulai membuka dirinya, memberi ruang bagi Alia dalam hidupnya. Melalui rahasia yang tersembunyi di balik dinding kamar Rafa, Alia mulai melihat betapa dalam luka yang Rafa bawa. Namun, ada secercah harapan bahwa bersama mereka bisa sembuh perlahan tanpa terburu-buru. Waktu berlalu dengan kecepatan yang sulit untuk dipahami. Sejak pertemuan di rumah Rafa, Alia merasa ada perubahan dalam diri Rafa. Meski perlahan, setiap senyum yang ia berikan, setiap tatapan yang lebih lembut, menunjukkan bahwa Rafa mulai belajar untuk mempercayai orang lain, terutama Alia. Meskipun begitu, ada banyak hal yang masih belum terucap, dan Alia merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Rafa masih terbungkus dalam ketakutan. Suatu sore setelah mereka selesai dengan ujian di sekolah, Rafa mendekati Alia. Ia terlihat sedikit ragu, namun tetap memberanikan diri untuk berbicara. Alia, suara Rafa terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Alia menoleh, menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Ada apa, Rafa? Aku ingin bilang sesuatu, jawab Rafa. Matanya mencari kata-kata. Aku nggak tahu gimana harus mulai, tapi aku rasa aku udah siap. Alia menatapnya dengan penuh perhatian, sedikit terkejut. Apa maksudmu, Rafa? Aku pengen kamu tahu kalau aku gak mau lagi menutup diri. Aku tahu aku punya banyak luka, dan itu mungkin bikin aku jadi terlihat jauh. Tapi kamu udah menunjukkan bahwa aku gak perlu takut lagi. Kamu gak perlu merasa terhalang untuk masuk ke hidup aku, Alia, kata Rafa dengan suara yang lebih tegas, meski masih ada keraguan. Alia menahan nafas, merasakan betapa dalam kata-kata Rafa. Rafa, suaranya bergetar sedikit, namun ia bisa merasakan kejujuran yang keluar dari hati Rafa. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku di sini untuk kamu. Rafa mengangguk perlahan, seolah kata-kata itu memberi kekuatan pada dirinya. Aku ingin jadi orang yang bisa memberi tempat untuk kamu, Alia. Aku gak ingin lagi hanya menjadi seseorang yang kamu temui di sekolah, atau kamu lihat cuma sebagai teman. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin kamu jadi tempatku pulang. Alia terdiam. Kata-kata Rafa menghentikan jantungnya sejenak, seolah dunia sejenak berhenti berputar. Rafa, Alia mencoba mengatur nafasnya, merasa sebuah harapan tumbuh dalam dadanya. Aku juga ingin itu,
Aku ingin jadi tempatmu pulang. Aku ingin menjadi seseorang yang selalu ada, meskipun dunia sekitarmu tidak selalu bersahabat. Rafa tersenyum, dan untuk pertama kalinya senyum itu terlihat begitu tulus, bebas dari ketakutan. Aku gak tahu gimana bisa balas semua kebaikanmu, Alia. Tapi aku janji, aku akan mencoba pelan-pelan. Alia mengangguk, matanya berbinar. Kamu gak perlu membalas apapun, Rafa. Kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri, dan itu sudah cukup. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan di antara mereka. Hanya ada perasaan yang tumbuh perlahan, perasaan yang tidak terburu-buru, tetapi pasti. Cinta yang mereka bangun bersama bukanlah cinta yang sempurna, tetapi cinta yang bersedia menerima semua kekurangan dan luka, dan menghadapinya bersama-sama. Malam itu mereka pulang bersama, berjalan berdampingan di bawah langit yang cerah dengan bintang yang mulai bermunculan. Hujan yang datang beberapa minggu lalu seolah telah membawa mereka ke tempat yang lebih baik, ke tempat di mana mereka bisa berbagi, bisa menjadi tempat pulang satu sama lain. Setelah sekian lama terperangkap dalam rasa takut akan kehilangan, Rafa akhirnya menemukan tempat yang aman. Tempat itu adalah hati Alia. Tempat di mana ia bisa kembali pulang tanpa perlu merasa takut akan terluka lagi. Bagaimana dengan cerita kali ini? Seru atau membosankan? Tunggu ya episode selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe.